seorang prajurit TNI maupun keluarganya menjadi korban tindak pidana penganiayaan, pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh seorang sipil sampai dengan tindak pidana pembunuhan serta tindak pidana umum lainnya. Bagaimanakah proses hukumnya? Apakah korban dari prajurit TNI beserta keluarganya melaporkan kejadian tersebut ke pihak polisi militer? Salam Satya Wira Wicaksana, tetap semangat. Ewako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ketemu lagi dengan saya Serka Deni di channel Denpom Makassar. Di channel ini saya sering membahas tentang militer, khususnya polisi militer Angkatan Darat. Buat kalian yang pertama kali ke channel ini, kalian bisa cek video-video sebelumnya, mungkin ada informasi yang bermanfaat. Bagi yang suka dengan channel ini, bisa langsung subscribe dan klik tanda lonceng untuk support agar channel ini lebih baik ke depannya. Di video kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana apabila prajurit TNI maupun keluarga besar tentara atau KBT menjadi korban tindak pidana baik dari sipil maupun oknum anggota TNI. Sebelum ke video, sekali lagi saya mau mengingatkan teman-teman yang baru gabung di channel ini atau baru nonton video saya tapi belum subscribe, bisa langsung support channel ini dengan cara like, comment, share, dan klik tombol subscribe di bawah dan dihidupkan notifikasinya untuk menerima notifikasi video-video saya selanjutnya. Ikuti terus video saya sampai habis biar tidak gagal paham, oke? Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Selanjutnya, TNI tunduk kepada undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Namun saya jelaskan terlebih dahulu apa itu keluarga besar tentara atau KBT. Keluarga besar tentara adalah istri dan anak seorang prajurit TNI. Karena akhir-akhir ini banyak prajurit TNI beserta keluarga besar tentara menjadi korban tindak pidana yang diduga dilakukan oleh orang sipil. Sebagai contoh, seorang prajurit TNI maupun keluarganya menjadi korban tindak pidana penganiayaan, pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh seorang sipil sampai dengan tindak pidana pembunuhan serta tindak pidana umum lainnya. Bagaimanakah proses hukumnya? Apakah korban dari prajurit TNI beserta keluarganya melaporkan kejadian tersebut ke pihak polisi militer? Hal tersebut bisa saja dengan terlebih dahulu melaporkan ke pihak polisi militer masing-masing matra. Kemudian pihak polisi militer akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian wilayah di mana tempat kejadian perkara. Karena yang menjadi tersangka adalah orang sipil, di mana apabila tersangkanya sipil, kita harus tunduk pada peradilan umum
sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1926 tentang peradilan umum. Jadi proses hukumnya bukan di peradilan militer, melainkan di peradilan umum. Selanjutnya, pihak polisi militer akan membantu mendampingi korban melaporkan hal tersebut ke pihak polisian Republik Indonesia untuk dibuatkan laporan polisi. Kemudian pihak polisi militer membantu memonitor perkembangan kasus tersebut. Serta pihak dari kesatuan hukum militer di Kodam masing-masing, yaitu Kesatuan Kumdam, wajib memberikan bantuan hukum berupa pendampingan penasihat hukum kepada prajurit serta keluarganya yang menjadi korban sesuai dengan prosedur sampai dengan proses hukum selesai di peradilan umum. Selanjutnya, bagaimana proses hukum apabila seorang prajurit TNI maupun keluarganya menjadi korban tindak pidana yang diduga juga dilakukan oleh prajurit TNI. Hal ini jelas anggota TNI atau keluarganya yang menjadi korban tindak pidana yang diduga dilakukan oleh anggota TNI. Prosedurnya jelas, dilaporkan ke pihak polisi militer masing-masing matra dengan dasar undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, pasal 9 ayat 1. Selanjutnya, pihak polisi militer akan menindaklanjuti proses hukumnya dimulai dari menerima laporan polisi, melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti dan keterangan lainnya. Apabila sudah lengkap, maka berkas perkaranya selanjutnya akan dilimpahkan atau diserahkan berkas perkaranya ke auditor militer atau dalam hal ini setingkat dengan jaksa yang nantinya akan diproses hukum sampai dengan tingkat pengadilan militer. Dan bagaimana apabila oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana terhadap anggota TNI beserta keluarganya? Hal tersebut sama dengan cara yang dilaporkan terhadap tersangka sipil dengan proses peradilan umum. Kemudian apabila anggota TNI dan Polri melakukan hal tersebut kepada anggota TNI beserta keluarganya, baik dari Polri juga akan dituntut dengan hukuman yang lebih berat. Selanjutnya, bagaimana apabila yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana adalah keluarga besar tentara, ini istri atau anaknya dari seorang prajurit TNI. Kita berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1926 tentang peradilan umum, di mana keluarga besar tentara baik dan istri dan anaknya yang melakukan hal tersebut harus tunduk pada peradilan umum walaupun berada di bawah institusi militer. Maka istri atau anak dari seorang prajurit TNI yang juga melakukan pelanggaran atau tindak pidana umum akan dilaporkan ke pihak kepolisian Republik Indonesia oleh korban dari pihak manapun. Dan apa dampak dari seorang prajurit TNI yang istrinya atau anaknya melakukan hal tersebut? Yaitu prajurit tersebut bisa mendapat sanksi dari komandan kesatuannya. Dengan contoh, istri atau anaknya dari prajurit TNI melakukan penganiayaan, penipuan, dan sebagainya. Pasti teman-teman mempertanyakan kenapa sekarang banyak terjadi fenomena masyarakat sipil yang berani bertindak ekstrim terhadap anggota TNI maupun Polri. Hal tersebut terjadi dilihat dari banyak faktor, dari segi baik itu psikologi, sosiologi, ekonomi, dan lain-lain, dilihat dari kejadiannya. Jadi seorang prajurit TNI dan keluarganya menjadi korban tindak pidana dari sipil, maka hal tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian. Dan juga apabila istri maupun anak dari prajurit TNI yang melakukan tindak pidana hukum, maka sama-sama dilaporkan juga ke pihak kepolisian. Karena walaupun di bawah naungan institusi militer, masih tunduk pada pengadilan umum, bukan pengadilan militer. Dari informasi yang saya jelaskan, mungkin teman-teman sudah paham atau mengerti. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, serta tekan lonceng di bawah agar tidak ketinggalan notifikasi video-video saya selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Satya Wira Wicaksana, tetap semangat.
Wako.